berjumpa lagi dengan saya, Eri Ardi Prasetyo dari SD Negeri Tegal Besar, Kecamatan Bintang 2, Kabupaten Ogan, Komering Ulu Timur. Saya calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Ogan, Komering Ulu Timur. Hari ini saya ditemani dengan Ibu Kade Tisnayani, guru kelas 5 SD Negeri Tegal Besar. Baiklah Ibu, jadi hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi sebelum dilakukannya supervisi di dalam kelas. Nah, tujuan dari dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan nantinya di dalam kelas. Kemudian sekaligus juga sebagai persiapan awal sebelum melaksanakan pembelajaran di kelas agar lebih siap dan percaya diri sehingga dapat memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Nah, pada kesempatan ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu Kade. Nah, yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada pembelajaran nanti di kelas? Baik, di sini Pak, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai di sini ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama di sini dengan mengamati video, nanti anak mengenal dan bisa menyebutkan unsur-unsur iklan, ya. Kemudian yang kedua, di sini dengan demonstrasi dan mengamati, nanti anak-anak mampu mengidentifikasi ciri-ciri bahasa pada iklan. Tujuan pembelajaran yang ketiga Pak, dengan berdiskusi, ya, nanti siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri bahasa dalam iklan. Itu nanti tujuan pembelajaran yang akan saya terapkan dalam pembelajaran saya. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin Ibu lakukan di kelas nanti ada 3 macam ya. Bagus. Kemudian yang kedua pertanyaannya adalah bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan observasi dalam kelasnya? Di sini untuk area pengembangan saya ingin menggunakan pengetahuan dan juga keterampilan Pak. Di mana di pengetahuan saya nanti ingin anak-anak itu mampu menerapkan unsur-unsur iklan yang tadi yang akan saya sampaikan dan juga ciri-ciri bahasa yang akan saya sampaikan. Kemudian di keterampilan, di sini saya ingin siswa itu dapat membuat contoh iklan gitu Pak. Saya membuat contoh iklan yang baik bagaimana, yang bagus dan menarik bagaimana. Jadi area pengembangannya itu tadi ada 2 macam ya, pada area kognitif atau pengetahuan dan juga pada area keterampilan ya, atau di bagian psikomotor. Nah, untuk selanjutnya bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di kelas nantinya, mungkin dari strategi pembelajarannya, kemudian bisa jadi juga model pembelajarannya ataupun tentang metode pembelajaran nanti yang akan Ibu lakukan, itu bagaimana? Ya, baik Pak. Untuk strategi pembelajaran di sini saya akan menggunakan strategi berdiferensi berdasarkan kesiapan belajar siswa, di mana nanti di sana akan saya integrasikan dengan kegiatan PSE, yaitu pembelajaran sosial dan emosi. Nah, baik, di sini juga saya akan membagi kelompok Pak ya, dalam kegiatan belajar nanti. Di sini saya membagi kelompok sesuai dengan kemampuan siswa, keaktifan belajar siswa, dan keterampilan siswa. Nah, untuk model nanti saya akan menerapkan model pembelajaran problem based learning atau PBL. Ya, untuk modelnya. Kemudian di sini juga saya akan menggunakan metode pembelajaran. Yang pertama di sini saya akan menggunakan demonstrasi, kemudian tanya jawab, diskusi, ya Pak. Mungkin itu dan penugasan. Nah, mungkin itu yang akan saya gunakan dalam kegiatan pembelajaran saya nanti. Bagus sekali Bu ya. Jadi strategi yang nantinya akan Ibu gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi ya, dengan yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional ya, PSD. Kemudian untuk model pembelajarannya Ibu menggunakan PBL dan metode pembelajarannya adalah dengan menggunakan diskusi kelompok, penugasan dan juga tanya jawab. Ya. Nah, untuk berikutnya Bu, bagaimana dengan media pembelajaran yang nantinya akan Ibu gunakan di kelas? Nah, ini Pak. Untuk media pembelajaran di sini saya akan menggunakan audiovisual, ya, di mana nanti saya akan menampilkan PowerPoint dengan anak. Nanti di sana saya akan menampilkan PowerPoint dan menunjukkan gambar-gambar di PowerPoint tersebut. Nah, saya juga menggunakan LKPD Pak untuk melengkapi nanti proses pembelajaran. Juga laptop, proyektor, seperti itu Pak. Oke, bagus. Jadi untuk medianya Ibu menggunakan proyektor dan laptop ya sebagai media utamanya. Kemudian untuk
penugasannya Ibu menggunakan lembar kerja peserta didik (LKPD). Oke, nah terus tadi kan Ibu sudah memaparkan tentang rencana pembelajarannya, kemudian strategi, kemudian juga media serta metode, dan untuk pelaksanaannya Ibu. Jadi kapan kira-kira Ibu akan melaksanakan pembelajaran tersebut? Nah, baik Pak, di sini kemungkinan saya akan melakukan pembelajaran ini pada Rabu depan, ya Pak ya. Oke, jadi Ibu akan melaksanakannya nanti di hari Rabu ya. Ya, Nah, betul sekali Pak. baiklah Ibu, itu tadi percakapan pra observasi yang sudah dilakukan. Semoga nanti Ibu dapat melaksanakan pembelajaran di kelas dengan lancar, dengan baik, sehingga nantinya dapat memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid-murid. Nah, lalu Ibu, dari percakapan observasi yang sudah dilakukan tadi, kira-kira apa yang sudah Ibu dapatkan? Berdasarkan percakapan kita hari ini Pak ya, kemungkinan nanti saya akan mendapatkan gambaran tentang pembelajaran yang akan saya lakukan, baik itu tentang metodenya, tentang medianya, dan juga nanti model ya Pak ya. Nah, nanti saya bisa mempersiapkan Pembelajaran dari sekarang mempersiapkan pembelajaran itu dari sekarang. Siap. Itu Ibu ya. Jadi demikian tadi percakapan pra observasi yang sudah dilakukan. Silakan Ibu mempersiapkan. Nanti saya izin amati untuk supervisi di hari Rabu. Ya, Oke. Ya, terima kasih Ibu. Silakan dilanjutkan lagi kegiatannya. Baiklah, kita akan memulai pelajaran. Silakan doa dulu untuk ketua kelas. Silakan pimpin doa. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan ajarannya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Salam pada guru. Selamat pagi semua. Ibu awali dengan panganjali. Om Swastiastu. Baik, hari ini kelihatannya hadir semua ya. Baiklah, di sini pada kesempatan ini kita akan belajar tema 3, yaitu tentang makanan sehat. Sebelum kita belajar tentang makanan sehat, di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Ya, untuk tujuan pembelajaran yang pertama, dengan mengamati iklan pada video, siswa mampu mengenal dan menyebutkan unsur-unsur iklan. Itu yang tujuan yang pertama. Kemudian untuk tujuan yang kedua, siswa mengamati dan mendemonstrasikan sehingga siswa mampu menyebutkan ciri-ciri bahasa dalam iklan. Kemudian tujuan yang ketiga, di situ siswa mampu mengidentifikasikan ciri bahasa iklan. Kemudian tujuan yang ketiga, siswa dalam kelompok, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri bahasa dalam iklan. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik, sebelum memulai pelajaran, kemarin kita sudah belajar tentang iklan, pengertian iklan ya, apa itu iklan. Sekarang kita akan belajar tentang unsur-unsur iklan dan ciri-ciri iklan. Baik, untuk selanjutnya biar kita semangat, kita ice breaking dulu ya. Kita ice breaking dulu ya. Sudah siap? Siap. 1, 2, 3. Hari ini kita belajar bersama. Cikampek, Tasikmalaya. Meskipun capek hatiku bahagia. Jakarta ke Jayapura. Mari belajar dengan penuh seksama. Madura sampai Papua.
sini Ibu minta kalian duduknya yang fokus ya. Kakinya diluruskan ya. Nah, tangannya ditaruh di atas meja. Ya. Kalian rileks. Kalian rileks ya. Kalian boleh sambil memejamkan mata. Ya. Kalian rileks. Kalian bisa hirup udara yang ada di kelas kita ini. Bisa tarik nafasnya. Ya, pelan-pelan dihembuskan, merasakan relax ya. Nah, bisa dibuka matanya. Bagaimana perasaannya? Sudah kembali relax ya? Baik. Setelah itu kita akan memulai pembelajaran hari ini. Di sini Ibu sudah membawa contoh iklan. Sudah pernah lihat iklan ini? Nah, di sini Ibu mengambil contoh iklan media cetak ya. Bisa kalian lihat di sini ada contoh iklan. Mau hilangkan stres, perbanyak minum air putih. Kemudian jaga kebersihan yuk. Yuk. Nah, itu contoh iklan yang pertama. Kemudian ini di sini Ibu juga ngambil contoh iklan yang kedua. Nah, pasti kalian suka. Di sini ada contoh iklan Bang Bang. Ada Sprite, ada Oreo. Ya, itu salah satu contoh iklan. Kemudian kita ke unsur-unsur iklan. Ini yang tadi akan kita pelajari. Ya, di sini kita akan belajar tentang unsur-unsur iklan. Baik, di sini kita akan mempelajari tentang unsur-unsur iklan. Di sini unsur-unsur iklan yang pertama ada nama produk. Nama produk sangat penting ya untuk iklan. Kalau misalnya kita nggak punya nama produk, apa yang kita iklankan? Kan nama produk itu sangat penting. Kemudian yang kedua di situ ada slogan atau kata kunci. Seperti tadi di sini Ibu ada contohkan iklan ya. Nah, di sini ada nama produk. Nama produk misalnya Bang Bang ya. Kemudian kata kunci. Kata kunci di sini harga kaki 5, rasa bintang 5 ya. Itu contoh kata kunci. Kemudian di sini ada keunggulan produk. Kalau membuat iklan kita juga harus menjelaskan keunggulan iklannya. Apa yang membedakan iklan tersebut dengan iklan yang lain? Ya. Kemudian yang keempat di situ ada nomor telepon atau alamat. Itu sangat penting untuk diterapkan, untuk ditaruh di iklan. Karena misalnya kita mau membuat iklan, kita tidak meletakkan alamat atau nomor telepon, gimana nanti konsumen kita mau membeli iklan kita, ya, membeli produk kita, gitu. Kemudian di situ ada harga yang menarik, ya. Kalau misalnya kita buat iklan, pasti kita buat harga yang menarik. Misalnya beli 2 gratis 1, ya, kan iklan. Kemudian diskon, misalnya diskon 50%. Setelah kita mempelajari unsur-unsur iklan, iklan juga mempunyai ciri-ciri bahasa, ya. Ciri-ciri bahasa yang baik digunakan untuk iklan. Di sini ciri bahasa iklan media cetak dan media elektronik, ya. Agak besarkan gambarnya biar kelihatan. Kelihatan belum? Nah, ciri bahasa dalam iklan yang pertama itu menggunakan bahasa yang lugas. Maksudnya menggunakan bahasa yang lugas itu, kalau kita membuat iklan bahasanya itu harus singkat, padat, jelas. Nggak boleh bla panjang lah kalimatnya ya. Nanti yang mau beli itu nggak paham dengan apa yang ingin kita sampaikan. Kemudian di sini menggunakan bahasa sugestif, ya. Di sini bahasa sugestif yang akan kita gunakan itu kita membuat seolah-olah pembeli itu yakin dengan produk yang bakal kita tawarkan. Ya, kemudian di sini menggunakan bahasa persuasif. Ini yang sangat penting untuk iklan karena persuasif itu di sini kan bahasa persuasif itu mengajak. Iklan itu kan kita membuat iklan, kita mengajak orang untuk membeli produknya kita, ya. Kemudian di situ ada menggunakan bahasa objektif dan komunikatif. Itu hampir sama dengan bahasa lugas ya. Jadi bahasanya harus padat, singkat dan jelas. Baik, dari pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu, jadi bahasa iklan tadi apa Bu?
Apa? Bisa diulang pertanyaannya? Ciri-ciri bahasa iklan. Oh, ciri-ciri bahasa iklan. Nah, kita kembali lagi ke sini ya. Di sini ada yang bertanya teman kita. Di sini ciri-ciri bahasa iklan. Yang pertama menggunakan bahasa yang lugas. Kemudian yang kedua menggunakan bahasa yang sugestif. Kemudian yang ketiga menggunakan bahasa persuasif. Dan yang ketiga menggunakan bahasa objektif dan komunikatif. Ya, itu apakah sudah paham, Ines? Sudah, Bu. Baik, tadi Ananda Ines sudah bertanya. Sekarang kita masuk ke berdiskusi yuk. Nah, di sini Ibu akan membagikan lembar kerja ya untuk kalian. Nah, sudah dapat lembar kerja semua? Di sana tugas kalian, Ibu minta kalian mengidentifikasi apa itu ciri-ciri iklan, ciri-ciri bahasa dalam iklan, ya. Kemudian menyebutkan contohnya, ya. Misalnya iklannya, ciri-ciri bahasa iklannya, misalnya yang pertama tadi kan persuasif, contohnya bagaimana? Misalnya tadi kan yang sudah dicontohkan, persuasif itu kan mengajak, ya, mengajak. Bagaimana itu? Kalian contohkan yang lain. Misalnya Ibu sudah contohkan yang persuasif, kalian contohkan yang lain. Ya, paham? Sudah selesai belum diskusinya? Bagus. Nah, sekarang Ibu minta perwakilan kelompok maju untuk memaparkan apa yang sudah kalian diskusikan tadi. Yuk. Baik, kelompok siapa yang mau maju duluan? Bapak saya, Bu. Oh iya, dari kelompok visual mau maju duluan. Ayo silakan maju. Maju memaksa atau maju. Selamat pagi, teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 2 ingin menampilkan hasil diskusi. Ciri-ciri bahasa media cetak dan iklan media elektronik. 1. Menggunakan bahasa lugas. 2. Menggunakan bahasa sugestif. 3. Menggunakan bahasa persuasif. Baiklah anak-anak, kasih tepuk tangan dulu buat kelompoknya Putri. Silakan duduk kembali. Baiklah, kita tadi sudah berdiskusi dan sudah ada yang maju, teman kalian. Di sini kita akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Baik, siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Angkat tangan. Bu. Ya, pintar sekali, David. Baik, Bu, saya akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Unsur-unsur iklan. 1. Nama produk. 2. Slogan atau kata kunci. 3. Keunggulan produk. 4. Nomor telepon atau alamat. 5. Gambar yang menarik. 6. Harga. Ya, itu tadi David menyimpulkan pembelajaran hari ini. Kasih tepuk tangan dulu untuk teman kita. Baiklah, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Untuk pembelajaran besok, di sini Ibu akan memberi kalian tugas ya. Nanti tugasnya kalian buka halaman 53 ya. Untuk pembelajaran hari ini kita tutup sampai di sini. Yuk, silakan kita boleh kemas-kemas. Ayo silakan salah satu anak pimpin doa, kita mau pulang. Marilah teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Salam kepada
undang Bu. Selamat siang Ibu. Ya, selamat siang Pak. Ya, tadi sudah selesai melaksanakan pembelajaran di kelas Bu ya. Iya Pak, betul Jadi sekali. tadi saya sudah mengobservasi kegiatan pembelajaran Ibu di kelas. Nah, terkait pasca supervisi Bu ya, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan ke Ibu untuk sebagai umpan balik dari pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang tadi sudah Ibu laksanakan. Nah, pertanyaan pertama itu bagaimanakah perasaan Ibu terkait dengan berjalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung tadi? Iya, baik Pak. Awalnya saya sedikit tegang ya Pak ya, karena kan belum melakukan maksudnya belum menggunakan itu BSE maksud Pak. Ya. Nah, terus setelah dilakukan dan tadi sudah dilakukan, dan ternyata hasilnya cukup lumayan baik. Ya. Mungkin itu saja Pak. Ya, jadi biasa Bu ya, Iya. awalnya tegang, sedikit tegang tapi gitu, ketika Pak. sudah berjalan, Iya. sudah mulai mencair semuanya Ah. ya. Oke, baik. Kemudian yang kedua, bisakah Ibu ceritakan kembali area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan di dalam pembelajaran, kemudian langkah-langkah atau tahapan seperti apa yang sudah Ibu laksanakan tadi dalam kelas? Baik. Untuk langkah-langkah di sini yang pertama saya menyiapkan RPP Pak. Kemudian saya menyiapkan media pembelajaran yang akan saya gunakan. Nah, kemudian untuk area pengembangan di sini saya menggunakan area pengembangan pengetahuan dan keterampilan Pak. Di mana pengetahuan nanti hendaknya siswa itu dapat menerapkan unsur-unsur dan ciri-ciri pada iklan, ciri-ciri bahasa pada iklan yang telah saya sampaikan. Kemudian keterampilan nanti hendaknya siswa mampu membuat iklan Pak, membuat iklan yang baik dan benar bagaimana, gitu Pak. Bagus. Jadi untuk langkah dan tahapannya tadi sudah cukup jelas ya terlihat. Kemudian pada area pengembangannya juga Ibu pada area pengetahuan ataupun kognitif ya, Iya, dan saya- juga keterampilan. Baik, untuk yang berikutnya Ibu, menurut Ibu itu sudah sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan dalam kelas? Ya, baik Pak. Menurut saya Pak, pembelajaran yang tadi saya terangkan sudah cukup baik. Mungkin perlu diperbaiki lagi ya Pak ya. Misalnya tadi dalam saya menguasai kelas ya, penerapan materi yang akan saya sampaikan, mungkin itu yang perlu saya perbaiki lagi. Bagus. Jadi tadi juga saya sudah melihat ya, sudah mengobservasi atau mengobservasi kegiatan Ibu sudah berjalan dengan baik di kelas ya. Kemudian yang keempat, menurut Ibu apa kekurangan atau kendala-kendala yang Ibu hadapi selama melakukan pembelajaran di kelas? Iya, Pak. Mungkin kendala yang saya hadapi ini sama dengan guru-guru yang lainnya Pak ya. Di kelas itu masih ada siswa yang kurang aktif dalam belajar Pak ya. Nah, contohnya di sini tadi saya melakukan diskusi kelompok Pak. Di sana kan ada siswa yang hanya mengandalkan temannya saja Pak. Nah, dia tidak mau tidak mau ikut berpikir lah Pak ya. Itu modalnya numpang gitu aja Pak ya. Jadi Numpang ya sama temannya. dia istilahnya menjadi kayak beban tim gitu Iya. ya. Jadi Seperti dia itu. hanya diam dan menyimak saja tanpa mau berperan aktif tanpa ataupun mau terlibat aktif di dalam kegiatan diskusi yang sedang kegiatan berjalan. ya. Ya, jadi itu yang menjadi kendala Ibu. Kendala ya Pak, betul sekali. Oke. Nah, berikutnya terkait dengan kendala yang tadi sudah disebutkan, mengapa hal itu bisa terjadi Bu? Dan bagaimana Ibu menyikapinya? Iya, mungkin hal itu bisa terjadi ya Pak ya, karena di dalam kelas saya itu siswanya itu beraneka ragam ya Pak ya. Dia kelasnya kitergen ya. Nah, di sana mampu mempengaruhi proses belajar mengajar. Kemudian mungkin solusinya nanti ketika saya membagi kelompok, saya akan membagi siswa itu berdasarkan kelompok auditory, kelompok visual, kelompok kinestik ya, sehingga lebih membantu proses pembelajaran saya Pak. Ya, bagus. Jadi kondisi murid di kelas itu sangat heterogen Bu ya, Iya, sehingga sangat beragam dia. itu nanti dibutuhkan untuk pengelompokan berdasarkan gaya belajarnya. Iya. Jadi nanti Ibu akan mengelompokkan ke dalam kelompok auditori, kemudian kelompok visual, kinestetik, dan juga
itu untuk memenuhi kebutuhan belajar murid-murid yang berbeda tadi. Oke, bagus. Dan kemudian kapan Ibu akan melaksanakan ataupun melakukan perubahan terkait dengan rencana yang sudah Ibu sampaikan tadi? Ya, mungkin saya akan menerapkan itu di semester depan ya Pak ya. Iya, Akan karena saya terapkan di siap. kelas saya. Karena pembelajaran sekarang juga sudah mepet ya, Iya, karena kan sekarang sudah ini SAS ya kan. dan Setelah itu mau libur juga. libur. Jadi pelaksanaannya nanti di semester 2. Iya, betul sekali Pak. Oke, baik Ibu, demikian percakapan pasca observasi supervisi yang sudah dilakukan. Semoga dengan dilakukannya kegiatan ini kita dapat menjadi lebih baik melalui pembelajaran-pembelajaran yang sudah kita lakukan. Dan Ibu juga dapat melaksanakan perubahan ataupun cara perubahan yang tadi sudah disampaikan di dalam kelas Ibu. Oke, terima kasih Bu ya. Iya. Sampai ketemu lagi.